Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Allah sumber damai sejahtera dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami saat ini bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu, kekuatan, penyertaan yang tiada henti. Kami juga datang dengan membawa hati kami yang rindu atas sabda-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya apa yang kami dengar dapat kami hayati dan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan saat ini saya ambil dari Yohanes 14 ayat 27 yang demikian bunyinya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu pernah merasakan kegelisahan, kesedihan, kegentaran karena berbagai sebab. Kegelisahan dan kesedihan yang kita alami itu karena kita menghadapi situasi yang berat biasanya. Bisa saja karena kegagalan, usaha kita gagal, cita-cita kita gagal, keluarga kita gagal, dan lain sebagainya, atau ditinggal orang yang kita cintai. Kita juga gelisah ketika hendak memulai sesuatu karya yang besar. Bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Atau karena ketidakpastian akan masa depan, besok bagaimana ya? Di tengah kegelisahan hidup, apa yang kita harapkan? Tentu saja damai sejahtera. Kita membutuhkan damai sejahtera. Hal inilah yang juga dialami oleh para murid di tengah kegelisahan ketika mereka hendak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kegundahan dan kegelisahan mereka. Tuhan Yesus juga tahu kebimbangan yang mereka alami ketika Tuhan hendak meninggalkan mereka. Di tengah situasi seperti itulah Tuhan Yesus meneguhkan mereka. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes tadi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu sungguh ditepati. Ketika Tuhan Yesus menyertai mereka, bahkan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus menopang mereka. Pertanyaannya, apakah dengan damai yang diberikan Tuhan Yesus, otomatis persoalan dan tantangan hilang? Tentu saja tidak. Para murid masih harus bergulat menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari para imam maupun para pembesar yang berseberangan dengan Tuhan Yesus. Demikian juga ketika damai diberikan Tuhan Yesus kepada kita, tidak otomatis kalau kita punya penyakit, sakitnya langsung sembuh. Kalau kita punya hutang, hutangnya langsung lunas. Masalah juga tetap kita hadapi. Namun ketika damai itu kita terima, suasana batinnya itu beda. Ketika damai menyertai kita. Dengan damai Kristus, beban kita semakin terasa ringan. Kekuatan juga semakin tumbuh untuk menghadapi persoalan. Ya, di tengah persiarahan hidup, terlebih di tengah berbagai persoalan dan kesulitan, kita semua membutuhkan damai. Mengapa? Karena damai itu membuat kita tetap bisa tenang di tengah berbagai persoalan. Dengan damai, kita dimampukan untuk membuat keputusan yang tepat, bahkan di tengah situasi yang sangat sulit. Dengan damai, kita juga sadar siapa kita,
supaya kita tidak mudah khilaf. Kalau hati kita damai, maka kita juga bisa tetap terhubung dengan orang di sekitar kita. Hubungan yang mendamaikan dan menghadirkan damai sejahtera. Dan ketika kita damai, ketika kita tetap diberi kuat dan memiliki harapan untuk melangkah ke depan. Damai itu diberikan kepada kita. Damai Kristus dianugerahkan kepada kita. Karenanya mari kita buka hati kita lebar-lebar, supaya damai Kristus menguasai hati kita. Mari kita buka hati kita lebar-lebar, supaya damai Kristus menuntun kita. Dan mari kita lanjutkan persiarahan hidup kita dengan keyakinan akan sabda Kristus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tuhan membawa damai. Amin.